Hello guys, apa kabar? Semua pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini kita akan membahas mengenai drama Cina The Twins Flower Legend. Drama ini sudah tayang tanggal 15 Mei 2020 di iQIYI, Tencent, dan Youku. Sebanyak 60 episode. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Grace Shui. Dibintangi oleh Mao Xiaohui, Jim Yu Xiaotong, Kai Xuan, Chen Zhengyang, Yang Yi, Zhang Yilong, dan Kenny Kwan Chibun. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, subscribe, like, dan support terus channel Rasuto Mix Random. Pada tahun pertama Zhonghe, Kaisar Xuanzong mendirikan pengadilan kerajaan timur dengan dukungan keluarga Yuan, Shidu, dan keluarga Dou Basu. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Dou mulai menginginkan tahta, dan keluarga Yuan tidak senang dengan tirani pengadilan timur. Kedua keluarga itu berjuang untuk pengadilan kerajaan timur. Dikabarkan bahwa Zhuge Xianxian meninggalkan mantra 32 karakter. Hanya Jingu dan Hua Bin yang juga dikenal sebagai orang suci kedua yang dapat memecahkan misteri ini. Dua orang suci kuno yang sangat baik dalam pengetahuan strategi perang, astrologi, dan geografi. Menurut legenda, seseorang bisa menaklukkan dunia dengan bantuan orang-orang suci itu. Kedua keluarga melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk menemukan orang-orang suci ini, dan dunia menjadi tempat untuk berperang. Yuan Qingjiang memimpin pasukan ke Ming Jiabao untuk menyelamatkan orang suci Guru Jingu, sekaligus ingin membawa Yuan Qingwu pulang ke Yuan. Sementara Dou Yinghua memimpin pasukan ke Hua Jiawu untuk mencari Hua Bin. Hua Bin meninggalkan dunia yang kacau, bersembunyi di Hua Jiawu dengan istrinya Li Rou, dan memiliki anak perempuan kembar. Anak perempuan yang pertama, Hua Mujin, yang sangat cerdas, pandai membuat sesuatu, pandai dalam hal keterampilan memanah, strategi, dan perdagangan. Sedangkan adik kembarnya Hua Jinshu bermata ungu, menyukai pedang dan ilmu bela diri daripada belajar. Dou Yinghua memimpin tentaranya, dan Xuan Qiang dengan beberapa serigala berhasil menemukan Hua Jiawu, tempat Hua Mujin dan keluarganya berada. Dou Yinghua mencari Hua Bin dengan membunuh hampir semua penduduk Hua Jiawu. Hua Bin dan beberapa penduduk desa yang tersisa melarikan diri. Hua Bin membawa Hifang, seorang bocah laki-laki teman Hua Mujin dan Hua Jinshu. Tapi Hifang kembali untuk melihat ayah ibunya. Hua Bin menyerahkan buku-buku pelatihan bisnis dan strategi Jing Yuan kepada Hua Mujin dan menyuruh keluarganya segera pergi. Hua Bin kembali untuk menjemput Hifang, tapi Hua Bin dan Hifang ketahuan dan mereka lari. Tapi sebelah kaki Hua Bin terkena panah. Hua Bin dan Hifang terkejar pasukan Dou Yinghua. Hua Bin menyuruh Hifang lari, dan Hua Bin menghalau pasukan Dou Yinghua meledakkan jalan keluar. Ledakan itu besar. Hua Bin mengorbankan dirinya guys. Dou Yinghua yang selamat dari ledakan itu mengirim Xuan Jiang untuk memburu istri dan kedua putrinya Hua Bin. Hifang mengejar Li Rou, Hua Mujin, dan Hua Jinshu, dan mereka berhasil lari meninggalkan Hua Jiao. Di tempat lain, Yuan Qingjiang bersiap menyerbu benteng Ming. Xi Meixiang, istrinya Yuan Qingjiang, memiliki dendam pribadi karena kematian kedua orang tuanya dan hubungan masa lalu dengan Ming Fengyang. Dengan keinginannya sendiri, Xi Meixiang membantu Yuan Qingjiang untuk menyusup ke benteng Ming dan memberi tanda kembang api penyerangan ke benteng Ming. Rencana berhasil, Ming Fengyang terbunuh. Tapi adik Yuan Qingjiang, Yuan Qingwu, istrinya Ming Fengyang, berkorban menjadi tameng suaminya. Hal yang disesali oleh Yuan Qingjiang. Yuan Qingjiang berhasil menemukan Jingu, dan Jingu meramalkan 6 anak yang tersirat oleh mantra 32 karakter dan memiliki peran penting untuk negara, dan menginstruksikan untuk mencarinya. Mantan komandan Qingjiang, Chen Yujiao, diinstruksikan untuk mencari 6 putra yang tersirat oleh mantra 32 karakter. Li Rou, kedua putrinya, dan Hifang telah memasuki kota, tapi masih dikejar oleh Xuan Jiang. Mereka lari dan menemukan tempat bersembunyi. Saat Li Rou ingin membeli makanan, dompetnya dicuri orang, dan dia ingin menggadaikan jepit rambutnya. Hua Mujin mengikutinya dan mencari cara dengan menjual kuas bulu serigalanya, dan dia membeli 6 payung karena menebak akan turun hujan deras. Berdiri di depan rumah makan, Hua Mujin bertemu dengan Chen Yujiao dan menjual payungnya dengan sangat mahal kepada Chen Yujiao yang sedang terburu-buru. Bertepatan dengan itu, Li Rou dikejar oleh Huan Jiang, dan Li Rou bersembunyi dibantu oleh Chen Yujiao. Xuan Jiang dan Chen Yujiao berhadapan, tapi Xuan Jiang dan anak buahnya memilih pergi. Setelah Xuan Jiang dan anak buahnya pergi, Li Rou menemui Chen Yujiao. Tidak ada pilihan lain guys,
Li Rao ingin menyerahkan kedua putrinya pada keluarga Yuan. Li Rao kembali ke tempat persembunyiannya, tapi hanya menemukan Hua Jinxiu dan Qi Fang di sana. Setelah Hua Mujin kembali, Li Rao memarahinya. Ternyata dengan ilmu berdagangnya, Hua Mujin menebus jepit rambut peninggalan ayahnya untuk ibunya itu. Chen Yujiao datang, dan Li Rao mempercayakan kedua anaknya dan Qi Fang kepada Chen Yujiao. Chen Yujiao membawa Hua Mujin, Hua Jinxiu, dan Qi Fang. Dan Li Rao mengecoh Xuanjiang dan pasukannya agar mengejarnya. Setelah melihat anak-anaknya keluar dari perbatasan, Li Rao bunuh diri. Hua Mujin dan Hua Jinxiu hanya bisa menangis melihat pengorbanan ibunya. Setelah jauh dari kota, di tengah hutan, mereka bertemu dengan anak-anak lainnya. Guru Jigu mengamati anak-anak itu dari kejauhan dan mengetahui yang akan jadi pemimpin 6 putra adalah Hua Mujin. Guru Jigu hanya membawa Qi Fang dan pergi untuk mendidiknya. Pada saat itu, Xuanjiang memimpin pasukannya untuk mengejar, dan Hua Mujin menggunakan strategi untuk mereka melarikan diri, dengan membagi kereta kuda menjadi 3, masing-masing menempuh jalan berbeda. Mereka berhasil mengelabui Xuanjiang guys, tapi di perjalanan mendadak Huan Jinxiu demam, dan Hua Mujin harus keluar dari kereta kuda untuk mengambil air. Dan disinilah Hua Mujin bertemu dengan Yuan Feibai. Hua Mujin menyelamatkan Yuan Feibai yang terkena racun di kedua kakinya, dan racun ini yang nantinya akan membuat Yuan Feibai menjadi lumpuh. Hua Mujin bertukar ketapel dan jepit rambut untuk saling mengingatkan mereka di kemudian hari. Ternyata yang meracuni Yuan Feibai adalah Ming Fenghing yang ingin membalas dendam. Dan Ming Fenghing berhasil membunuh Xi Mexiang, istri yang sangat disayangi Yuan Hingjiang. Di waktu yang sama, Hua Mujin juga bertemu dengan pangeran bermata ungu Duan Yuerong yang akan dikorbankan karena negara selatan dilanda kemarau panjang. Tapi Hua Mujin memberitahu Duan Yuerong setelah 3 tahun akan segera turun hujan dan banjir di negara selatan. Di tempat lain, Hua Jinxiu, Song Minglei, Yao Biying, Yu Feiyan bersama dengan kusir kereta kuda mereka bersembunyi. Mereka diketahui oleh Xuanjiang dan para serigalanya. Bertepatan dengan itu juga, Hua Mujin datang dan Chen Yujiao menghadapi Xuanjiang. Kusir kereta kuda mereka terbunuh dan kereta kuda mereka terbalik guys. Kelima anak itu lari dan karena mengikuti instruksi dari Hua Mujin, mereka berhasil mengalahkan semua serigala itu. Xuanjiang melarikan diri dan kelima anak itu mengangkat saudara, berjanji saling melindungi dan membentuk 5 kesatria kecil. Yu Feiyan sebagai saudara pertama, Song Minglei sebagai saudara kedua, Yao Biying sebagai saudara ketiga, Hua Mujin sebagai saudara keempat, dan Hua Jinxiu sebagai saudara kelima. Hal itu disaksikan oleh Chen Yujiao. Mereka akhirnya bersama-sama sampai ke kediaman Yuan, atau yang dikenal dengan Villa Zixi. Sejak kematian Xi Mexiang, Yuan Hingjiang masih pergi berperang. Lalu anaknya tuan muda ketiga yang bernama Yuan Feibai yang kakinya teracuni tidak bisa pulih. Dia menjadi lumpuh, hanya duduk di kursi roda, dia jadi pendiam dan tidak peduli dengan orang lain. Sedangkan untuk para prajurit muda, sejak kematian Xi Mexiang, para rekrutan diserahkan pada Madame Lian lewat Liu Yansheng, kepala petugas Yuan Manor Purple Garden, kepercayaan Nyonya Lian. Saat menerima para rekrutan baru prajurit muda, Madame Lian melihat mata ungu Hua Jinxiu. Madame Lian tidak menerimanya karena pembawa sial, mengusirnya dan menghukum 20 cambuk dan tambah lagi 30 cambukan. Nyonya Lian sangat kejam. Yu Feiyan, Yao Biying, Song Minglei, dan Hua Mujin membela Hua Jinxiu. Di hadapan Nyonya Lian, Chen Yujiao membantu anak-anak itu, mengatakan anak-anak inilah yang dicari oleh Yuan Hingjiang. Keributan itu diketahui oleh tuan muda ketiga Yuan Feibai, dan meminta tolong guru Han Xiuzhu membantu kelima anak-anak itu, dan hukuman ditangguhkan guys. Madame Lian dan Liu Yansheng menginginkan sesuatu. Mereka memang bekerja sama untuk ambisi mereka sendiri dan ingin memperkuat kedudukan mereka. Benar-benar penjahat guys. Di negara selatan, karena sudah 3 tahun tidak turun hujan, Duan Yuerong akan dihukum mati dengan dibakar. Duan Yuerong dihukum karena bermata ungu. Saat akan dibakar, tiba-tiba langit bergemuruh dan terjadi hujan deras. Duan Yuerong teringat kata-kata Hua Mujin. Duan Yuerong selamat dari upacara pengorbanan. Pelatihan Yuan dimulai dan kelima anak itu yang sudah mengangkat saudara, Wu Xiaoyi atau 5 kesatria kecil telah tumbuh dewasa. Zhang Yilong sebagai Yu Feiyan, saudara laki-laki pertama dari Wu Xiaoyi, seorang yang jujur, berani, selalu melindungi saudara-saudarinya. Yu Feiyan menikahi Chu Hua, sahabat baik Hua Mujin, dan menjadi petani menemani Chu Hua. Tapi saat itu terjadi perang besar, dan Hua Mujin meminta pertolongan Yu Feiyan untuk membantu Yuan Feibai mengalahkan Pan Zhengjue. Yu Feiyan dan Pan Zhengjue berhadapan, dan ternyata Pan Zhengjue adalah ayahnya Yu Feiyan sendiri guys. Dramatis kan.
Dan waktu menjelang kematiannya, Pan Zhengjue bangga sekali pada Yu Feiyan walau mereka adalah musuh di medan perang. Meskipun menyedihkan, perjalanan Yu Feiyan masih panjang. Hua Mujin memberikan buku strategi perang Jiang Yuan kepadanya untuk memenangkan semua pertempuran. Chen Zhengyang sebagai Song Minglei, saudara laki-laki kedua dari Wu Xiaoyi, seorang yang rendah hati juga lembut. Sepupu Yao Biying, dia memiliki perasaan kepada Hua Mujin dan mengharapkan Hua Mujin yang mendampinginya. Song Minglei adalah seorang keturunan dari Ming. Sejak kecil dia menyembunyikan identitasnya. Song Minglei berhasil mendapatkan perhatian, mendapatkan kepercayaan dan menjadi sekretaris Yuan Qinjiang, dan juga menjadi kepercayaan pangeran pertama Yuan Feihing dan disukai oleh Yuan Feiyan, putri kedua keluarga Yuan. Tapi suatu ketika bibinya Ming Fengqing memaksanya untuk membalaskan dendam keluarga Ming. Karena takut kalau bibinya akan menghubungi Yao Biying untuk menyuruhnya membalas dendam, Song Minglei menaruh racun debu cahaya mengalir agar Yao Biying tidak bisa sembuh dari sakitnya dan tidak bertenaga. Tapi semua berubah ketika negara selatan menyerang Taman Yuan, dan akhirnya Song Minglei menikah dengan Yuan Feiyan. Tapi Song Minglei masih memiliki dendam pada Yuan Qinjiang. Yang Yi sebagai Yao Biying, sepupu Song Minglei dan saudara perempuan ketiga dari Wu Xiaoyi. Seorang yang baik hati meskipun dia telah didorong oleh nasib, dijebak atau dieksploitasi sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dengan kebaikan dan ketekunannya, dia menyelamatkan pangeran keempat, Yuan Feijue. Dan setelah sekian lama, Yao Biying baru mengetahui kalau dia seorang keturunan Ming, dan juga mengetahui yang meracuninya adalah saudara keduanya, Song Minglei. Dia sudah salah paham dengan Hua Mujin. Yao Biying akhirnya menikah dengan Yuan Feijue, tapi sayang, nantinya dia akan meninggal karena melindungi Yuan Feijue. Mao Xiaohui sebagai Hua Mujin, saudara kembar Hua Jinshu, saudara perempuan keempat dari Wu Xiaoyi. Sangat cerdas, berwawasan luas, sangat pandai menciptakan sesuatu, tapi selalu bertengkar secara emosional dengan Yuan Feibai, Duan Yuerong, dan Yuan Feijue. Yuan Feijue sangat menyukai Hua Mujin, selalu mendatangi Hua Mujin. Tapi Yuan Feijue harus merelakan Hua Mujin menjadi selirnya Yuan Feibai. Kenapa Hua Mujin bisa menjadi selir Yuan Feibai? Karena Yuan Qinjiang sudah merestuinya, dan Yuan Qinjiang juga ingin Hua Mujin membantu kesuksesan Yuan Fengbai. Dan Yuan Qinjiang menyuruh Hua Mujin meminum racun inseparable agar Hua Mujin tetap setia kepada keluarga Yuan. Tapi ketika itu ada pertengkaran emosional antara Hua Mujin dan Yuan Feibai karena kesalahpahaman antara Hua Jinshu dengan Yuan Feibai. Hua Mujin melihat Hua Jinshu sangat menyukai Yuan Fengbai. Tapi karena Hua Mujin tidak tahu kalau Yuan Feibai memiliki saudara kembar yang bernama Sima-ju, dan Yuan Feibai juga tidak bisa memberitahukan perihal mengenai saudara kembarnya itu. Keadaan ini membuat Hua Mujin harus pergi dari kediaman Yuan, dan di perjalanan dia bertemu dengan Duan Yuerong, pangeran mata ungu negara selatan. Kaishuan sebagai Hua Jinshu, saudara kembar Hua Mujin, saudara perempuan kelima dari Wu Xiaoyi. Dia sangat menyukai pangeran ketiga yang selalu ada untuknya, tapi terjadi kesalahpahaman. Ternyata yang ditemuinya bukanlah Yuan Feibai, tapi kembarannya yang bernama Sima-ju. Telah terjadi suatu peristiwa di mana Perdana Menteri Liu Yansheng merebut kesuciannya. Perbuatan Liu Yansheng dilaporkannya pada putri kedua, Yuan Feiyan. Tapi Yuan Feiyan tidak bisa membantunya. Membuat Hua Jinshu mengorbankan Yao Biying, saudara ketiganya, agar Yao Biying dipindah tugaskan sehingga Hua Jinshu bisa menggantikannya di tempat putri kedua. Meskipun hal itu membuatnya menyesal menyakiti Yao Biying, tapi meskipun pindah, Liu Yansheng tetap mengintimidasinya, tapi Sima-ju selalu melindunginya. Tapi suatu ketika saat bertemu dengan pangeran ketiga yang seperti tidak mengenal dirinya, membuatnya berpikir kalau tidak mungkin pangeran ketiga, putri kedua, dan saudara-saudarinya bisa melindunginya. Hua Jinshu pergi ke tempat Yuan Qinjiang meminta perlindungan dan akhirnya merelakan diri menikah dengan Yuan Qinjiang sebagai selir. Sebenarnya Hua Mujin menanyakan kenapa Hua Jinshu mau menjadi selir Yuan Qinjiang. Karena Hua Jinshu terpaksa. Dan yang menjadi alasannya adalah Liu Yansheng yang telah merebut kesuciannya. Hua Mujin kaget mendengar hal itu. Hua Mujin sedih karena tidak bisa menjaga adiknya dan menjadi sangat membenci Liu Yansheng. Saat terjadi penyerangan negara selatan ke Taman Yuan, orang-orang yang selamat bersembunyi di Istana Palam Gelap. Tidak disangka Liu Yansheng berada di situ, bersembunyi di balik putri kedua. Hua Mujin ingin mengecoh para prajurit negara selatan, tapi dengan syarat Liu Yansheng harus mati. Hua Jinshu dan Hua Mujin bertarung dengan Liu Yansheng. Mereka kewalahan, tapi Song Minglei maju menghabisi Liu Yansheng.
Waktu berjalan, Hua Jinxiu memiliki anak bernama Yuan Feiliu. Yuan Feiliu anak yang sangat cerdas dan jauh berbeda dengan anaknya Nyonya Lian yang bernama Yuan Feiyun yang nakal. Suatu ketika, Nyonya Lian ingin meracuni Yuan Feiliu lewat kue. Tapi ternyata yang memakan kue itu adalah Yuan Feiyun. Yuan Feiyun langsung meninggal dan Nyonya Lian sangat terpukul. Dia menjadi gila guys. Karena ingin memiliki banyak pasukan, Hua Jinxiu menjadi jenderal wanita yang kuat dan merekrut banyak prajurit. Hua Jinxiu sangat hebat dan berambisi besar. Semua dilakukan demi Yuan Feiliu. Suatu ketika, Hua Jinxiu mengikuti Yuan Feibai yang ternyata akan menemui saudara kembarnya, Sima Zhu. Dan disinilah Hua Jinxiu mengetahui Sima Zhu yang selama ini diam-diam membantunya. Dan Hua Jinxiu sangat sedih sekali. Dan nantinya, demi Yuan Feiliu anaknya, Hua Jinxiu berubah menjadi sangat jahat guys. Yu Xiaotong sebagai Yuan Feibai atau Sima Zhu. Yuan Feibai, saudara kembar Sima Zhu. Yang ketiga dari 4 putra. Pemilik Dongying Dark Palace di Xiling Palace, tinggal di Shifengjuan. Yuan Feibai adalah harapan Yuan Qinjiang sebagai penerusnya. Dia tidak bisa berjalan tapi sembuh karena Hua Mujin. Dia sangat mencintai Hua Mujin sejak Hua Mujin menyelamatkannya waktu kecil. Sangat menyesal karena pertengkaran dengan Hua Mujin mengenai kesalahpahaman antara dirinya dengan Hua Jinxiu. Karena dia tidak bisa menjelaskan mengenai saudara kembarnya itu. Membingungkan sekali guys. Tapi karena Hua Mujinlah, Yuan Feibai dan Duan Yerong berteman baik. Dan karena Yuan Feibai sudah bersama dengan Hua Mujin, Yuan Qinjiang memberikan obat penawar racun inseparable. Suatu ketika, Yuan Feibai dan Yuan Qianjian memutuskan untuk menyerang Dou Yinghua. Dou Yinghua dikalahkan dan ditangkap. Di tahanan, Hua Mujin, Hua Jinxiu, dan Qi Fang menemui Dou Yinghua dan mereka membalas dendam kematian orang tua mereka. Sima Zhu, saudara kembar Yuan Feibai, tinggal di Istana Palam Gelap dan menjadi pemilik generasi ke-10 dari Istana Gelap. Karena menurut leluhur Yuan, keluarga Yuan, Yuan Qinjiang harus mengirim salah satu putra kembarnya sendiri untuk menjaga Istana Gelap dan mengeksplorasi rahasia tambang itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu kalau kembaran Yuan Feibai masih hidup. Pertemuan antara Sima Zhu dan Hua Jinxiu membuat terjadinya kesalahpahaman antara Hua Mujin dan Yuan Feibai. Tapi Sima Zhu tidak pernah bisa menjelaskan hal ini dan Sima Zhu hanya bisa melindungi Hua Jinxiu dengan sembunyi-sembunyi dan merelakan Hua Jinxiu menjadi selir ayahnya karena Sima Zhu dan Hua Jinxiu tidak mungkin bersama. Ken Yikuan sebagai Duan Yuerong, pangeran bermata ungu dari negara selatan. Sebenarnya dia adalah orang yang baik, tapi dia menyembunyikan kebaikannya di balik kenakalannya. Duan Yuerong menyelamatkan Hua Mujin ketika pergi meninggalkan Yuan, ketika bertemu dengan Duo Yinghua dan anak buahnya. Duan Yuerong ingin membawa Hua Mujin ke negara selatan. Duan Yuerong dan Hua Mujin melarikan diri, tapi saat Duan Yuerong mencium Hua Mujin, Duan Yuerong terkena racun inseparable dan semua kekuatannya menghilang. Akhirnya, Duan Yuerong menyamar sebagai wanita dan Hua Mujin menjadi laki-laki dan tinggal di pedesaan. Yuan Feibai mencari Hua Mujin dan Duan Yuerong. Akhirnya mereka bertemu. Tapi perintah Yuan Qinjiang adalah membunuh Hua Mujin. Yuan Feibai memalsukan kematian Hua Mujin karena tidak mungkin membunuh orang yang dicintainya. Yuan Feibai menyerahkan Hua Mujin ke Duan Yuerong. 3 tahun berlalu, Yuan Feibai, Hua Mujin, dan Duan Yuerong pergi ke Huyu Guo. Di Huyu Guo, Ratu Guo melihat Hua Mujin terkena racun inseparable dan memberikan penangkal racun pada Hua Mujin. Tapi Hua Mujin memberikan penangkal racun itu secara tiba-tiba pada Duan Yuerong. Duan Yuerong sedih karena Hua Mujin menukar nyawa dengannya dan menganggapnya hanya sebagai teman baik. Li Haobin sebagai Yuan Feijui. Pangeran keempat memiliki mata yang rabun tetapi indera penciumannya sangat tajam. Pangeran keempat yang sangat menyukai Hua Mujin dan bertekad membawa Hua Mujin ke Huye Guo untuk menjadi permaisurinya. Tapi sejak penyerangan negara selatan, semuanya berubah. Guo Eren menyelamatkan Yuan Feijui dan Yao Biying yang pingsan dan membawa mereka ke Huye Guo. Suatu ketika di Huye Guo, Yuan Feijui dan Yao Biying jatuh ke lubang pasir dan kepala Yuan Feijui terbentur batu. Dan setelah sadar, yang diingatnya hanya Hua Mujin dan mengira Yao Biying adalah Hua Mujin dan akhirnya menikahi Yao Biying. Tapi setelah beberapa lama, Yao Biying, Hua Mujin, Hua Jinxiu, Yuan Feijui, dan Yuan Feibai bertemu. Yuan Feijui menyadarinya kalau Yao Biying bukanlah Hua Mujin, tapi Yuan Feijui berjanji pada Hua Mujin untuk selalu menjaga Yao Biying. Xiang Chuan sebagai Yuan Feihing, pangeran pertama dan juga seorang pangeran yang tertekan. Sebenarnya dia ingin bebas, tapi ada kewajiban yang harus dilakukannya sebagai seorang pangeran.
Adiknya yang bernama Yuan Feiyan selalu mendorongnya untuk bersaing dengan Yuan Feibai, dan Yuan Feiyan lah yang menumbuhkan ambisinya. Dan Yuan Feiqing ingin mengendalikan Song Minglei, tapi Yuan Feiqing tidak punya kemampuan. Tapi setelah menikah, Yuan Feiqing melepaskan ambisinya dan pergi berdagang dengan istrinya. Yuan Ziyi sebagai Yuan Feiyan, putri kedua yang berambisi, sangat menyukai Song Minglei, mencoba lari dari aturan ayahnya dan sangat cemburu dengan Zhao Biying. Saat negara selatan menyerang Taman Yuan, Song Minglei menyelamatkan Yuan Feiyan dan kembali lagi menyelamatkan Hua Mujin. Tapi Song Minglei terluka parah dan jatuh ke jurang. Yuan Feiyan mencari Song Minglei dan menemukannya. Tapi Yuan Feiyan ditangkap oleh suruhan Ming Fengqing dari Ming dan merebut kesucian Yuan Feiyan. Song Minglei yang terluka parah tidak bisa membantunya. Setelah kejadian itu, Yuan Feiyan tetap membawa Song Minglei dan tetap merawat sampai Song Minglei sembuh. Dan setelah Song Minglei sembuh, Yuan Feiyan berniat untuk pergi. Karena ketulusan Yuan Feiyan, Song Minglei menikahinya dan nantinya Yuan Feiyan akan bekerja sama dengan Hua Mujin dalam perdagangan. Lin Yanming sebagai Hifang, teman masa kecil Hua Mujin dan Hua Jinshu. Sejak kecil dia kehilangan kedua orang tuanya, lalu dibawa oleh Li Rao bersama dengan Hua Mujin dan Hua Jinshu. Lalu Li Rao menyerahkan mereka pada Chen Yujiao, pimpinan pengawal rahasia Yuan. Tapi Hifang diambil murid oleh Guru Jinggu. Guru Jinggu ingin mendidik agar Hifang memperbaiki perilakunya. Tapi setelah dewasa, Hifang mencari dan membunuh para pejabat-pejabat korup sampai dia bertemu lagi dengan Hua Mujin di Taman Yuan. Sejak saat itu, pemikiran Hua Mujin berubah sifat Hifang. Tapi setelah Taman Yuan diserang oleh negara selatan, Hifang mencari Hua Mujin. Mereka bertemu lagi dan Hifang menjadi pengawal perdagangan membantu Hua Mujin. Suatu ketika, Hua Jinshu ingin menyingkirkan orang-orang di dekat kakaknya. Hua Jinshu menugaskan Yuan Fending untuk membunuh Hifang. Hifang diselamatkan si Maju, tapi Yuan Fending menemukan Hifang. Hifang mengetahui kalau yang ingin membunuhnya adalah Hua Jinshu. Karena Hifang menyukai Hua Jinshu, dia memilih mati bunuh diri. Xu Weidong sebagai Yuan Fengding, teman sejak kecil sepelatihan 5 kesatria kecil di Taman Yuan. Yuan Fengding juga menyukai Hua Jinshu, tapi lebih memilih memendam perasaannya, memilih menjadi pengawal kepercayaan Hua Jinshu dan mengawal Hua Jinshu sampai akhir. Zhao Chengyi sebagai Chu Hua, teman sejak kecil sepelatihan 5 kesatria kecil di Taman Yuan. Sejak kematian Liu Yansheng, Chu Hua selalu mendapatkan hukuman dari Madame Lian. Madame Lian seperti melampiaskan kemarahannya pada Chu Hua. Melihat kondisi Chu Hua yang memprihatinkan, Yu Feiyan selalu membantunya dan akhirnya menikahinya. Wang Mian sebagai Xing Mei, prajurit istana Palam Gelap, orang kepercayaan Yuan Qingjiang. Ditugaskan Yuan Qingjiang untuk membunuh Hua Mujin saat Hua Mujin bersama Duan Yuerong. Tapi Yuan Feibai dibantu Xing Mei memalsukan kematian Hua Mujin. Setelah 3 tahun, Xing Mei menjadi orang kepercayaan Yuan Feibai. Yuan Feibai menugaskan Xing Mei mencari Hua Mujin dan menjaganya. Xing Mei menyamar dan bertemu dengan Hua Mujin. Bersama Hua Mujin berdagang sampai Jiangzhou. Karena membantu Hua Mujin, Xing Mei menikah dengan Zhang Ziyan. Suatu ketika, Xing Mei membuka identitasnya kepada Hua Mujin. Kalau dia memang ditugaskan Yuan Feibai mencari dan mengawal Hua Mujin. Dan juga mengatakan menyukai Yuan Feibai. Dia menikah dengan Zhang Ziyan adalah untuk membantu kepentingan Yuan Feibai. Semua yang dilakukan Xing Mei hanya untuk Yuan Feibai. Xing Mei menuduh Hua Mujin mengkhianati Yuan Feibai dan mendorong Hua Mujin ke jurang. Tapi tenang saja guys, Hua Mujin diselamatkan oleh Guru Jinggu. Lin Xian sebagai Zhang Ziyan, raja pedagang yang disegani di Jiangzhou, yang melindungi pedagang dan kabarnya memiliki banyak pengikut. Dan Zhang Ziyan bisa menghancurkan kekaisaran kalau dia menginginkannya. Setelah 3 tahun, Yue Feibai bertemu lagi dengan Hua Mujin yang menyamar sebagai pria di Jiangzhou. Hua Mujin ingin berdagang di Jiangzhou, dan itu harus meminta izin dulu dengan Zhang Ziyan. Yuan Feibai membantu Hua Mujin mempertemukan dengan Zhang Ziyan. Suatu ketika, Zhang Ziyan mengetahui bahwa Hua Mujin seorang wanita. Zhang Ziyan menyukai Hua Mujin, dan yang paling utama juga mengagumi pemikiran bisnis Hua Mujin. Tapi hubungan Hua Mujin dan Zhang Ziyan hanya sebatas rekan bisnis perdagangan. Dan saat perang dengan Pan Zhengzue, Hua Mujin melobi Zhang Ziyan dan akhirnya Zhang Ziyan membantu Yuan Feibai berperang dengan Pan Zhengyue. Setelah Yuan Qingjiang menjadi kaisar, perilaku Hua Jinshu menjadi melewati batas. Dia membenci Hua Mujin dan menemukan cara untuk menangkap Hua Mujin. Tapi Hua Mujin dibebaskan oleh Yuan Feiyan. Di tempat lain, Yuan Feibai bersedia meminum racun agar Hua Mujin tidak dihukum. Tapi Yuan Feibai tidak mati guys, karena
karena Hua Mujin sudah memprediksi hal ini, jadi sudah ada persiapan. Lalu Hua Jinxiu membunuh He Fang. Hua Jinxiu juga ingin menyingkirkan Song Minglei dengan memanfaatkan dendam Song Minglei pada Yuan Xingjiang. Song Minglei datang ke kamar Yuan Xingjiang dan ingin membunuhnya, dihalangi oleh Hua Mujin. Di saat Song Minglei ingin menghujamkan pedangnya ke jantung Yuan Xingjiang, Yuan Feiyan membentengi ayahnya. Pedang itu mengenai Yuan Feiyan. Akibatnya Yuan Feiyan sekarat dan Yuan Xingjiang sekarat karena marah. Song Minglei sangat menyesal melukai Yuan Feiyan. Yuan Feihing sangat sedih dengan kejadian ini. Tapi Hua Mujin berhasil menyembuhkan mereka dengan jarum ungu. Mereka kembali ke aula kaisar dan menggagalkan ambisi Hua Jinxiu untuk menobatkan anaknya yang masih kecil menjadi putra mahkota. Yuan Xingjiang memberikan hukuman. Hua Jinxiu dipenjara, Yuan Fending ditangkap tapi dia melarikan diri. Saat di tahanan, Hua Jinxiu memohon pada saudaranya Yu Feiyan agar merawat Yuan Feiliu. Yuan Xingjiang mengangkat Yuan Feibai sebagai putra mahkota. Setelah itu, Yuan Xingjiang benar-benar meninggal, guys. Yuan Feibai menjadi kaisar dan Hua Mujin menjadi permaisurinya untuk menciptakan perdamaian di dunia. Sepeninggal Yuan Xingjiang, Hua Jinxiu pergi ke pengasingan seumur hidup dan Sima Zhu selalu mengunjunginya, diam-diam menemaninya. Dan Song Minglei dimaafkan oleh Yuan Feibai dan Song Minglei pergi untuk menemani Yuan Feiyan selamanya. Sebenarnya Yuan Feibai ingin menyerahkan tahtanya kepada Sima Zhu sebagai kompensasi yang dia berikan kepada Sima Zhu yang telah lama hidup dalam kegelapan. Yuan Feibai juga menurunkan kekuatan kekaisaran dan adat istiadat. Yuan Feibai mengunjungi Taman Ungu bersama Hua Mujin dan menceritakan legenda Tambang Ungu dan sejarah keluarga Yuan. Karena sudah tidak membutuhkan Tambang Ungu, Yuan Feibai memerintahkan untuk menutup istana kegelapan selamanya. Dunia menjadi damai. Zhang Ziyan, Qing Mei, Duan Juerong, Yu Feiyan, Hua Mujin, dan Yuan Feibai, mereka bertemu lagi dan mereka berdiskusi mengenai bisnis perdagangan. Jadi, sudah tidak ada lagi perang, guys. Oke guys, serial drama ini juga bisa kalian lihat di YouTube. Di samping menguras air mata, ceritanya memang bagus sekali dan recommended banget. Dan kita akan selalu memberikan informasi mengenai serial drama terbaru dan terbaik untuk menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Reptito Mix Random. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.